Bab 065. Jangan dong sayang, masa kalian mau pergi dari ayah? Memangnya kalian gak sayang sama ayah? Tanya Amar. Ayah juga tidak sayang sama kami, ucap Aurel bersedekap dada. Oma Santika dan Opa Aris yang baru saja keluar dari kamar untuk menuju ruang makan melihat perdebatan ayah dan anak itu kemudian menghampiri mereka. Loh, kok kalian malah berdebat di sini? Tanya Oma Santika. Iya, kamu juga Marco sudah rapi, memangnya kamu mau berangkat kerja? Tanya Opa Aris. Opa, Oma ayah tidak mau mendengar. Umi mau agal ayah di rumah saja sampai sembuh tapi ayah mau berangkat kerja, bukan Amar yang menjawab tapi Aurel. Terus Zahra mana? Tanya Oma Santika yang tidak melihat menantunya. Ada di kamar Aurel Oma. Umi sedih karena ayah tidak mau menuruti keinginan Umi. Aduan Aurel berhasil membuat mata Oma Santika melotot ke arah Amar. Buruan kamu bujuk istri kamu, awas saja jika terjadi sesuatu lagi kepada Zahra dan cucu-cucuku di perutnya, ucap Oma Santika. Tapi Amar harus bertemu klien ma, ucap Amar. Kamu nggak usah mikirin kerjaan selama sakit, karena papa yang akan menghandle semuanya, bahkan papa sudah menghubungi klien yang akan kamu temui dan kami sudah mengatur janji bertemu, ucap Opa Aris. Kamu tuh kayak karyawan aja, takut diberi sanksi atau dipecat kalau nggak masuk kerja, lagi pula ada Stephen dan Arcella yang akan mengurus kantor, ucap Oma Santika. Iya, ayah kan bisa kerja dari rumah, benar kan Oma? Tanya Aurel meminta dukungan. Betul, cucu Oma memang pintar, ucap Oma Santika. Kamu bujuk Zahra sekarang, ayo ma, cucu opa kita ke ruang makan, nanti kamu terlambat lagi ke sekolah, ucap Opa Aris. Ayo, Aurel sudah lapar, tenaga abis kalena malahin ayah, ucap Aurel menggandeng tangan Oma Santika. Setelah kepergian orang tuanya dan Aurel, Amar membuka pintu kamar Aurel, bisa dilihatnya Zahra yang sedang memasukkan peralatan sekolah Aurel ke dalam tas. Sayang, ayo kita sarapan, ajak Amar. Mas duluan saja, Zahra masih ada pekerjaan, ucap Zahra. Walaupun ngambek, Zahra tetap membalas obrolan suaminya. Amar mendekat kemudian memeluk Zahra dari belakang dengan salah satu tangannya mengusap perut buncit Zahra yang terjadi karena ulahnya. Sayang, jangan marah dong, bujuk Amar. 164. Zahra nggak marah mas, jawab Zahra. Segera Amar membalikkan tubuh Zahra, sehingga mereka berdua bisa saling memandang satu sama lain. Dapat Amar lihat mata Zahra yang sudah berkaca-kaca. Hei, istri mas kenapa? Tanya Amar, sudah tahu bahwa dia yang membuat Zahra sedih malah masih nanya. Mas siap-siap, nanti telat ke kantor, ucap Zahra, mencoba untuk melepas tangan Amar yang memeluk pinggangnya. Tanpa bisa ditahan air mata yang sudah berusaha Zahra tahan akhirnya menetes juga. Amar langsung membawa Zahra ke dalam pelukannya. Sayang maafkan mas, jangan menangis seperti ini, mas merasa sudah gagal membahagiakan kamu jika kamu menangis karena mas, ucap Amar mengecup kening Zahra. Zahra cuma nggak mau mas kecapean apalagi mas masih sakit, ucap Zahra di sela isakannya. Iya sayang, mas nggak akan masuk kerja sampai sembuh, bahkan walaupun mas sembuh, mas nggak akan masuk kerja kalau kamu belum ngizinin, ucap Amar. Zahra mendongak untuk melihat wajah tampan suaminya. Beneran? Tanya Amar memastikan. Iya sayang, jawab Amar. Tapi mas harus kerja, mau dikasih makan apa Zahra sama anak-anak jika mas nggak kerja, ucapan Zahra berhasil membuat Amar tertawa.
Hahaha, Mas hanya bercanda, Mas akan kerja dari rumah, biarkan Stephen dan Arcella yang mengurus kantor. Papa juga akan menghandle beberapa meeting sampai Mas ke kantor lagi, ucap Amar. Jangan nangis ya sayang, nanti baby twins juga ikut sedih di dalam perut, dan kalau sampai putri kita tahu Mas sudah membuat kamu nangis, Mas pasti akan diomelin habis-habisan, ucap Stephen mengusap perut Zahra. Zahra juga bingung, Mas, kenapa Zahra sensitif banget, ucap Zahra. Itu wajar, mungkin bawaan twins. Mas sangat takut kamu diami ditambah Aurel akan ngomel-ngomel, membuat nyali Mas ciut, ucap Amar sambil terkekeh. Jangan gitu Mas, Aurel itu putri kita loh, ucap Zahra. Tapi Aurel memegang lebih cerewet daripada kamu, ucap Amar. Sudahlah, ayo kita ke bawah, jangan sampai Aurel mencari kita, ucap Zahra membawa tas milik Aurel. Sini sayang, biar Mas yang bawa, ucap Amar mengambil alih-alih tas Aurel. Amar dan Zahra berjalan menuju meja makan, di mana yang lain sudah menunggu. Keluarga Aris kemudian menikmati sarapan masing-masing. Setelah itu Stephen yang akan berangkat ke kantor mengantar Aurel terlebih dahulu, sedangkan Oma Santika dan Opa Aris menuju kamar mereka untuk bersiap karena akan bertemu dengan klien Amar yang kebetulan adalah sahabat mereka. Sayang, Mas mau ke ruang kerja, kamu mau temani Mas sayang? Tanya Amar. Ayo, Zahra juga nggak tahu mau melakukan apa. Mereka berdua masuk ke ruang kerja Amar yang ada di kediaman Aris. Walaupun Amar tidak ke kantor tetapi dia masih bekerja, tapi setidaknya jika bekerja di rumah Zahra bisa mengawasinya. 165. Sementara, di sekolah Aurel yang diantar oleh Stephen turun dari mobil lalu berlari menuju kedua sahabatnya yaitu Cici dan Caca. Cici, Caca, teriak Aurel. Ayo kita masuk, ajak Caca. Mereka bertiga masuk ke dalam ruang kelas mereka, ternyata di sana hanya ada Kyle. Pagi Kyle, kok sudah datang? Tanya Caca. Iya padahal masih pagi, ucap Cici. Kalian kok beltanya seperti itu? Kyle kan memang setiap hari rajin datang ke sekolah, ucap Aurel. Kyle sudah lama? Tanya Aurel. Baru beberapa menit sebelum kalian datang. Jika pertanyaan Cici dan Caca dikacangin Kyle berbeda dengan pertanyaan Aurel yang langsung dijawab Kyle. Kyle cuma mau bikalah dengan Aurel, ucap Cici. Mereka berempat kemudian duduk di kursi dengan meja bundar sambil menunggu teman-teman yang lain. Kalian tahu kemarin ayah aku mau ditabrak orang, ucapan Aurel berhasil membuat teman-temannya kaget. Terus ayah kamu bagaimana? Tanya Kyle. Wah, yang cemas dengan keadaan calon mertua masa depan. Kening Beldala, tangan luka-luka telus, kaki sakit, jalan halus pelan, jawab Aurel. Lalu orang yang tabrak ayah Aurel sudah masuk penjara? Tanya Caca namun Aurel menggeleng. Kenapa? Kata Bunda orang jahat akan dimasukkan penjara sama Om Polisi, ucap Cici. Mau Kyle bantu? Kebetulan Om Kyle polisi, ucap Kyle. Tidak perlu orang yang nablak ayah meninggal kalena tablak teluk, jawab Aurel. Memang setiap ada orang dewasa yang mengobrol di dekatnya, Aurel akan diam dan mendengarkan dengan seksama agar tersimpan di memorinya, dan mungkin hal ini yang menjadi salah satu alasan Aurel berbicara tidak sesuai dengan umurnya karena mendengar obrolan orang dewasa. Duh, kasihan orangnya meninggal, ucap Cici. Kenapa kasihan? Orang jahat itu, ucap Caca tidak terima dengan ucapan kembarannya. Cici bukan kasihan dengan orangnya tapi kasihannya Om Polisi belum tangkap sudah meninggal, ucap Cici.
Ayah Aurel di mana sekarang? Apa di rumah sakit? Tanya Kyle yang hanya khawatir dengan keadaan Amar. Ayah di rumah, dilawat sama Umi, jawab Aurel. Nanti pulang sekolah kita jenguk ayah Aurel, ucap Caca yang disetujui oleh Cici dan Kyle. Obrolan mereka harus berakhir karena Miss hanya telah memasuki kelas dan sudah waktunya untuk mulai belajar. Sedangkan di kantor Ariskop, Arcella menemui Stephen karena tidak melihat kedatangan Amar. Ini Pak kunci mobilnya, terima kasih, ucap Arcella. Iya sama-sama, ucap Stephen.